Langit Surabaya mulai berwarna jingga keemasan, menandai sore yang hangat dan damai. Di sebuah sudut kota yang tak terlalu ramai, berdiri sebuah gedung apartemen tua yang mungkin sudah ada sejak akhir tahun 80-an. Cat luarnya mulai memudar, bercampur dengan noda-noda hitam dari polusi dan hujan yang telah bertahun-tahun menyapa dindingnya. Gedung itu tidak pernah benar-benar sepi, tapi juga tidak pernah terlalu ramai. Sebagian besar penghuninya adalah pekerja kantoran atau mahasiswa yang memilih tinggal di sana karena letaknya yang strategis dan harga sewanya yang relatif terjangkau. Nadia Omara, seorang wanita muda berusia akhir 20-an, baru saja pindah ke apartemen ini. Kehidupannya bisa dibilang biasa saja, rutinitas pekerja freelance yang menghabiskan sebagian besar waktunya di depan laptop dengan secangkir kopi yang tak pernah absen di meja kerjanya. Ia memilih unit di lantai 7, bukan karena pemandangannya yang istimewa, melainkan karena cahaya matahari sore yang masuk ke ruang tamu terasa menenangkan. Sejak kecil, Nadia selalu menyukai matahari sore. Ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dalam semburat jingga yang pelan-pelan memudar menjadi senja. Hari itu, apartemennya sudah hampir sepenuhnya tertata. Ia baru saja memindahkan barang-barang terakhir dari kardus ke dalam lemari. Unit apartemen ini tidak besar, hanya satu kamar tidur, ruang tamu kecil yang terhubung dengan dapur, dan sebuah balkon mungil. Namun, bagi Nadia, itu lebih dari cukup. Ia menatap rak buku yang baru selesai ia susun, memeriksa dengan hati-hati apakah semua bukunya sudah berada di tempatnya. Beberapa buku lama milik ayahnya terlihat lebih usang dibanding koleksi novelnya yang baru, tapi ia tetap menyimpannya dengan rapi. Tetangga di sekitar apartemennya pun tampak biasa saja. Di sebelah kanan, ada seorang ibu muda bernama Ibu Ratna yang tinggal bersama putrinya yang masih balita. Suaranya yang lembut dan senyum ramah membuat Nadia merasa sedikit lebih nyaman di lingkungan baru ini. Sementara di sebelah kiri ada pria bernama Pak Dimas, seorang dosen parubaya yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar apartemen. Keduanya hanya bertegur sapa sekadarnya, namun cukup untuk membuat Nadia merasa tidak sepenuhnya asing di tempat ini. Sore itu Nadia memutuskan untuk keluar sebentar, berjalan-jalan di sekitar lingkungan apartemen. Ia menemukan sebuah taman kecil di belakang gedung dengan beberapa pohon tua yang rindang dan bangku-bangku kayu yang mulai lapuk. Seorang kakek sedang membaca koran di salah satu bangku, sementara beberapa anak kecil bermain lompat tali di sisi lain taman. Suara tawa mereka terasa seperti melodi yang menenangkan di tengah kesunyian sore. Setelah berjalan-jalan sebentar, Nadia kembali ke apartemennya dan menyeduh secangkir teh hangat. Ia menyalakan lampu ruang tamu yang remangnya memberi kesan hangat pada ruangan. Sambil menyesap teh, ia membuka laptop dan mulai bekerja. Suara keyboard yang ia ketik menjadi satu-satunya bunyi di dalam ruangan, diselingi dengan dengung halus dari kulkas di dapur. Malam tiba tanpa banyak hal yang menarik. Nadia menutup laptopnya dan bersiap untuk tidur. Ia menyukai suasana tenang di apartemen ini. Tak ada suara bising kendaraan dari jalan raya. Hanya sesekali terdengar langkah kaki samar di lorong. Nadia berpikir, mungkin ini adalah keputusan yang tepat, memulai lembaran baru di tempat yang sederhana dan damai seperti ini. Namun, ketika ia mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur, sebuah perasaan aneh tiba-tiba muncul. Bukan rasa takut, hanya semacam kegelisahan yang sulit dijelaskan. Nadia menepisnya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya karena ia belum sepenuhnya terbiasa dengan lingkungan baru ini.
Ia menarik selimut hingga ke pundak, memejamkan mata, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan malam. Di luar, angin malam berembus pelan, menggoyangkan daun-daun pohon di taman kecil di bawah sana. Lampu lorong apartemen berkedip sekali, namun kembali stabil. Tak ada yang tahu, namun malam itu, apartemen ini tampak seperti mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang akan perlahan-lahan mengubah kehidupan Nadia selamanya. Pagi di apartemen terasa begitu sunyi. Hanya suara pelan kipas angin di langit-langit yang sesekali berderit. Matahari pagi menembus gorden tipis di ruang tamu, memunculkan pola-pola cahaya yang bergerak pelan di lantai. Nadia bangun dengan rasa kantuk yang masih menempel. Kopi adalah ritual wajibnya setiap pagi. Dan tanpa banyak berpikir, ia berjalan menuju dapur kecilnya, mengambil cangkir, dan mulai menyeduh. Bau kopi hitam yang menguar sedikit mengusir rasa malas. Rutinitas pagi ini berjalan seperti biasa. Sambil menikmati sarapan sederhana berupa roti panggang, Nadia membuka laptopnya di meja kecil dekat balkon. Ia mulai memeriksa email, mencatat beberapa deadline, lalu menulis. Kehidupan seorang freelancer memang seringkali monoton, tapi Nadia menikmatinya. Dalam diam, ia merasa lebih produktif. Saat jarum jam menunjukkan pukul 9, terdengar ketukan lembut di pintu. Awalnya, Nadia sempat mengira itu berasal dari unit sebelah. Tapi, ketika ketukan itu terdengar lagi, ia buru-buru berdiri dan membuka pintu. Di sana berdiri Ibu Ratna, tetangganya yang ramah. "Pagi, Mbak Nadia," sapa Ibu Ratna dengan senyuman yang hangat. Ia menggendong putrinya yang masih balita, seorang gadis kecil dengan mata bulat besar yang menatap Nadia dengan rasa penasaran. "Pagi, Bu, ada apa ya?" Nadia membalas dengan senyum tipis. "Maaf mengganggu, Mbak. Saya cuma mau kasih tahu kalau di sore hari biasanya air di sini suka mati sebentar. Jadi kalau Mbak mau pakai air banyak, lebih baik sebelum jam 5 sore." Jelas Ibu Ratna sambil membenahi posisi putrinya yang mulai gelisah. "Oh, begitu. Terima kasih informasinya, Bu. Saya belum tahu soal itu," jawab Nadia. Setelah beberapa basa-basi singkat, Ibu Ratna berpamitan meninggalkan Nadia kembali sendiri di apartemennya. Hari itu berlalu dengan tenang. Nadia sibuk dengan pekerjaannya, hanya sesekali mengambil jeda untuk mengistirahatkan mata. Sore harinya, ia memutuskan untuk turun ke taman kecil di belakang gedung apartemen. Ia membawa sebuah novel untuk dibaca, berharap suasana luar bisa sedikit menyegarkan pikirannya yang penat. Taman itu hampir kosong, kecuali seorang pria tua yang duduk di bangku paling ujung, membaca koran seperti hari sebelumnya. Angin sore berembus pelan, membawa aroma dedaunan basah. Nadia menikmati ketenangan itu, sampai ia mendengar sesuatu yang aneh, seperti langkah kaki yang cepat, bergema samar dari arah lain taman. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Mungkin hanya anak-anak yang bermain, pikirnya. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Nadia menatap ke arah semak-semak yang bergoyang sedikit di ujung taman. Meski tidak terlihat sesuatu yang mencurigakan, ia merasa bulu kuduknya meremang. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan kembali pada novelnya. Ketika matahari mulai terbenam, Nadia memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Lorong di lantai 7 terasa lebih sepi dari biasanya. Cahaya dari lampu dinding yang remang menciptakan bayangan panjang di lantai. Saat Nadia berjalan melewati unit-unit tetangganya, ia menyadari sesuatu yang ganjil. Pintu unit di sebelah kanan apartemennya, yang ia tahu dihuni oleh Pak Dimas, sedikit terbuka. Hanya retakan kecil, tapi cukup untuk memancing rasa ingin tahu. Ia berhenti sejenak, mendekat dengan langkah hati-hati. Dari celah pintu terlihat ruang tamu Pak Dimas yang biasanya rapi kini berantakan.
Ada beberapa kertas berserakan di lantai, dan tirai di jendela berkibar pelan meski tidak ada angin. Tapi yang paling aneh, tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Dimas. Nadia berpikir untuk mengetuk pintu, namun ragu. Ia tak ingin dianggap mencampuri urusan orang lain. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia memutuskan untuk melanjutkan langkahnya ke apartemennya sendiri. Namun, bahkan setelah pintunya tertutup rapat, pikiran tentang pintu Pak Dimas yang terbuka itu terus mengganggunya. Malam itu, Nadia duduk di sofa dengan lampu ruang tamu yang menyala terang. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa tidak ada yang aneh. Namun, saat ia menatap balkon kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang lain. Bukan bayangan, bukan suara, tapi hanya perasaan. Perasaan bahwa ia sedang diawasi. Nadia menarik napas panjang, menatap layar laptopnya yang masih menyala, dan memutuskan untuk kembali bekerja. Namun, fokusnya terganggu oleh suara kecil. Suara seperti ketukan, bukan dari pintu, tapi dari dinding di sebelahnya, tepat di mana unit Pak Dimas berada. Keesokan paginya, rutinitas Nadia dimulai seperti biasa. Ia terbangun sedikit lebih pagi dari biasanya, mungkin karena tidurnya yang tidak terlalu nyenyak semalam. Pikirannya masih terbayang pada ketukan samar dari dinding di sebelah apartemennya. Meski ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara biasa, mungkin pipa air atau langkah kaki penghuni lain, rasa gelisah itu tetap tidak sepenuhnya hilang. Setelah menyeduh kopi, Nadia membuka jendela kecil di dapur, membiarkan udara pagi masuk. Udara dingin terasa menyegarkan, meski sedikit bercampur dengan bau aspal basah dari jalan di bawah. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat halaman belakang apartemen yang kemarin ia kunjungi. Semuanya tampak biasa saja. Namun, saat pandangannya tertuju ke arah bangku taman yang sering ditempati pria tua dengan korannya, ia merasa aneh. Bangku itu kosong pagi ini, sesuatu yang jarang terjadi. Setelah beberapa menit termenung, Nadia memutuskan untuk melanjutkan harinya. Ia duduk di depan laptop, mulai mengetik beberapa artikel yang menjadi pekerjaannya. Waktu terasa berjalan lambat pagi itu, dan meski jari-jarinya mengetik dengan lancar, pikirannya terus teralihkan oleh hal-hal kecil di sekitarnya. Sesekali, ia merasa mendengar suara langkah kaki dari koridor. Tapi ketika ia berdiri dan mengintip melalui lubang intip pintu, tidak ada siapapun di luar sana. Siang harinya, Nadia memutuskan untuk keluar membeli beberapa kebutuhan di minimarket dekat apartemen. Suasana di sekitar gedung masih sama seperti biasanya, agak sepi tapi tidak terasa menekan. Namun, saat ia melangkah keluar, ia bertemu kembali dengan Ibu Ratna yang sedang menggandeng putrinya. "Lagi keluar, Mbak Nadia?" tanya Ibu Ratna dengan nada ceria. "Iya, Bu, mau beli beberapa barang," jawab Nadia sambil tersenyum. "Oh, hati-hati, ya. Kalau malam, lorong apartemen kita agak gelap sekarang. Lampu di ujung lorong sering mati. Saya sudah lapor ke pengelola, tapi katanya belum sempat diperbaiki," ujar Ibu Ratna sambil menggeleng pelan. Putrinya menarik-narik tangannya, ingin segera pergi. "Baik, Bu, terima kasih sudah mengingatkan," balas Nadia. Ia memperhatikan Ibu Ratna dan putrinya berjalan pergi sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Sore itu saat kembali ke apartemen, Nadia merasa sedikit lebih lega. Ia berhasil menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dan memutuskan untuk bersantai di sofa sambil menonton serial drama favoritnya. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Sekitar pukul 7 malam, listrik di apartemen tiba-tiba berkedip-kedip beberapa kali sebelum akhirnya stabil kembali. Apa ini juga sering terjadi di sini? Nadia bergumam sendiri, merasa agak jengkel. Namun, ia mencoba mengabaikannya
dan kembali fokus pada layar televisi. Namun, malam itu, sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Saat Nadia sedang mencuci piring di dapurnya, ia mendengar suara pelan, seperti sesuatu yang bergeser dari arah ruang tamu. Ia berhenti, mendengarkan dengan saksama, namun tak ada suara lagi. Nadia melangkah pelan ke ruang tamu, mencoba memastikan apa yang barusan ia dengar. Semuanya terlihat normal. Buku-bukunya masih tersusun rapi di rak, tirai balkon tertutup, dan pintu depan terkunci rapat. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi saat ia hendak kembali ke dapur, pandangannya terpaku pada lantai. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak ia letakkan sebelumnya. Sebuah kunci kecil tergeletak di karpet ruang tamu. Kunci itu terlihat tua, dengan gagang yang sedikit berkarat. Nadia memungutnya, mencoba mengingat apakah ia pernah memilikinya. Tapi tidak ada satupun barang di apartemennya yang memerlukan kunci seperti ini. Ia merasa ada yang tidak beres, namun tidak bisa menjelaskan dari mana kunci itu berasal. Malam itu sebelum tidur, Nadia meletakkan kunci itu di atas meja di dekat tempat tidurnya. Ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya lupa pernah memilikinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Sebelum akhirnya memejamkan mata, ia mendengar suara samar dari luar kamarnya, seperti langkah kaki pelan di lorong apartemen. Kali ini, Nadia memutuskan untuk tidak mengecek. Ia menarik selimutnya lebih erat, menunggu malam berlalu dalam diam. Pagi berikutnya Nadia bangun lebih lambat dari biasanya. Malam sebelumnya terlalu berat baginya untuk bisa tidur nyenyak. Ia berusaha mengabaikan perasaan gelisah yang terus membayanginya sejak menemukan kunci tua di ruang tamu. Dengan enggan, ia memulai harinya seperti biasa, menyeduh kopi dan membuka jendela dapur untuk membiarkan udara pagi masuk. Namun, kali ini, udara terasa berbeda, lebih dingin dari biasanya. Meski matahari sudah cukup tinggi, ia menyedot napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah sarapan, Nadia duduk di depan laptop dan mulai bekerja. Tulisan-tulisannya hari itu terasa lebih lambat mengalir, seperti pikirannya terus terpecah oleh hal-hal kecil. Suara-suara samar kembali terdengar dari luar. Awalnya, seperti langkah kaki pelan di lorong, namun kali ini disusul oleh bunyi lain, seperti sesuatu yang diseret. Nadia menoleh ke pintu depan, lalu ke arah dinding di sebelah tempat duduknya. Ia menunggu beberapa saat, berharap suara itu berhenti, tapi tidak. Ia memutuskan untuk membuka pintu dan melihat keluar. Lorong apartemen tampak kosong. Lampu dinding yang redup menciptakan bayangan panjang, dan hanya suara mesin lift yang berdengung samar di kejauhan. Nadia memperhatikan pintu unit Pak Dimas yang masih tertutup rapat. Ia tidak melihat ada tanda-tanda aktivitas di sana sejak pintunya terbuka sedikit beberapa malam lalu. Nadia melangkah kembali ke dalam apartemennya, mencoba fokus pada pekerjaannya. Tapi kali ini, suara-suara itu tidak bisa ia abaikan. Ketukan pelan di dinding, bunyi seperti barang jatuh, dan yang paling aneh, suara gerakan halus yang terdengar, seperti berasal dari dalam apartemennya sendiri. Sore harinya, saat Nadia sedang mempersiapkan makan malam, teleponnya berdering. Itu nomor dari pengelola apartemen. "Selamat sore, Mbak Nadia. Maaf mengganggu. Kami ingin memberitahu bahwa besok akan ada pengecekan rutin pipa air di lantai 7. Jadi mungkin ada sedikit gangguan sementara," kata suara di ujung telepon. "Oh, baik. Terima kasih sudah mengabari," jawab Nadia dengan nada sopan. Sebelum percakapan berakhir, ia sempat bertanya, "Ngomong-ngomong, saya tidak melihat Pak Dimas beberapa hari ini. Apakah beliau baik-baik saja?"
Ada jeda sesaat di telepon sebelum suara pengelola menjawab, "Pak Dimas, sepertinya beliau sedang pergi ke luar kota. Saya tidak yakin, Mbak, tapi saya bisa coba periksa jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan." Tidak, hanya ingin tahu saja. Terima kasih informasinya." Nadia buru-buru menutup telepon. Entah kenapa jawaban itu tidak membuatnya tenang. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres dengan apartemen ini. Tapi ia masih tidak bisa menjelaskan apa. Malam itu Nadia mencoba untuk bersantai. Ia menonton film di laptopnya sambil duduk di sofa. Tapi fokusnya terus terganggu. Tirai balkon yang bergoyang pelan meski jendela tertutup rapat. Bayangan kecil yang sepertinya melintas di sudut mata. Dan yang paling mengganggu, kunci tua di meja samping tempat tidurnya. Ia memutuskan untuk memindahkan kunci itu ke laci, berharap bisa melupakannya. Tapi saat tangannya menyentuh kunci itu, ia merasa ada yang ganjil. Dinginnya bukan seperti logam biasa, tapi seperti sesuatu yang telah lama terpendam di tempat yang jauh dari cahaya. Setelah memasukkan kunci ke dalam laci, Nadia kembali ke sofa. Ia hampir berhasil mengalihkan pikirannya ke film yang ia tonton ketika terdengar suara keras dari balkon, seperti sesuatu yang jatuh. Jantungnya berdebar kencang dan ia segera bangkit untuk memeriksa. Tirai balkon masih tertutup, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Nadia melangkah perlahan, membuka tirai dengan hati-hati. Balkon kecil itu kosong seperti biasanya. Namun ia melihat sesuatu di lantai balkon, selembar kertas kecil yang tampak kusut. Dengan ragu ia membuka pintu balkon dan memungut kertas itu. Kertas itu kosong, kecuali satu tanda kecil di sudutnya. Sebuah simbol lingkaran dengan garis-garis yang tidak ia kenali. Nadia memandangi kertas itu dengan perasaan bingung sekaligus cemas. Ia membawa kertas itu ke dalam, mencoba mencari penjelasan. Tapi semakin lama ia melihat simbol itu, semakin terasa ada sesuatu yang salah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pindah, Nadia tidak bisa memejamkan mata. Di luar jendela, angin berembus semakin kencang, membawa suara-suara yang samar tapi anehnya, terasa seperti berbisik. Di suatu tempat di gedung apartemen, terdengar suara langkah kaki, semakin lama semakin mendekat. Nadia memulai harinya dengan rutinitas yang sama, tapi kali ini ada rasa berat yang tidak bisa ia abaikan. Udara pagi di apartemen terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan ketika matahari sudah mulai menyinari balkon kecilnya. Ia mencoba mengusir perasaan itu dengan secangkir kopi, duduk di meja kerjanya sambil memeriksa email dan mengatur jadwal pekerjaan. Di luar, suasana apartemen tampak biasa saja, tenang, hampir terlalu tenang. Namun, ketenangan itu mulai terasa salah. Saat ia sibuk mengetik, Nadia menyadari bahwa lorong di luar apartemennya lebih sunyi dari biasanya. Biasanya, ada suara langkah kaki tetangganya atau suara tawa anak Ibu Ratna yang selalu terdengar samar. Tapi kali ini, tidak ada. Hening. Bahkan suara mesin lift yang kadang melintas pun absen. Ia mencoba mengabaikannya, membenamkan dirinya dalam pekerjaan. Tapi perasaan itu kembali muncul saat ia melangkah ke dapur untuk mengambil air. Nadia berhenti sejenak di tengah langkahnya, merasa seolah ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke belakang, melihat ke ruang tamu yang kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi perasaan itu tetap ada, seolah ada sesuatu yang berdiri diam di ujung ruangan. Hanya saja ia tidak bisa melihatnya. Sore harinya, Nadia memutuskan untuk keluar sebentar. Ia merasa butuh udara segar untuk menghilangkan rasa gelisah yang terus menghantuinya. Taman kecil di belakang apartemen tetap menjadi tempat yang nyaman, dengan bangku-bangku kayu yang mulai lapuk dan pohon besar yang menjulang tinggi.
Beberapa anak kecil sedang bermain di sudut taman, tapi suara tawa mereka terdengar lebih pelan dari biasanya. Bahkan pria tua yang biasa membaca koran di bangku favoritnya tidak terlihat hari ini. Saat Nadia duduk di salah satu bangku, mencoba membaca buku yang ia bawa, ia mendengar suara dari arah semak-semak di belakangnya. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin. Tapi ketika suara itu terdengar lagi, seperti ranting yang patah, Nadia menoleh. Ia menatap ke arah semak-semak yang bergoyang pelan, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan gelap yang bergerak seolah mengikuti arah angin. Nadia memutuskan untuk kembali ke apartemennya lebih awal dari biasanya. Saat ia memasuki lorong lantai 7, lampu di ujung lorong berkedip-kedip. Bayangannya memanjang di lantai saat ia berjalan menuju pintunya. Ia berusaha untuk tidak memikirkan apapun, tapi ketika ia hendak membuka pintu apartemennya, ia mendengar sesuatu. Itu suara langkah kaki. Pelan, teratur, terdengar dari arah ujung lorong. Nadia berbalik, menatap ke arah suara itu, tapi lorong kosong. Tidak ada siapapun. Ia berdiri beberapa detik, mencoba mendengarkan lebih jelas, tapi suara itu hilang begitu saja. Dengan cepat, ia masuk ke apartemennya dan mengunci pintu. Malam itu, Nadia mencoba bersantai dengan menonton serial favoritnya di sofa, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia terus teringat pada simbol aneh di kertas yang ia temukan di balkon, dan kunci tua yang kini tersembunyi di laci kamarnya. Ia merasa ada hubungan antara keduanya, tapi tidak tahu apa. Saat ia hampir memejamkan mata di sofa, ia mendengar suara itu lagi, ketukan pelan di dinding. Kali ini, suara itu datang dari dinding di sebelah kamarnya. Nadia berdiri, menatap dinding itu dengan hati-hati. Ketukan itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, lebih keras. Nadia mendekat, mencoba mendengarkan dengan lebih saksama. Tapi sebelum ia bisa menyentuh dinding itu, suara lain terdengar. Suara seperti seseorang menarik napas panjang, pelan, hampir seperti bisikan. Nadia mundur perlahan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, saat ia menatap ke arah jendela, sesuatu membuatnya terhenti. Di kaca jendela yang memantulkan sebagian ruangan, Nadia merasa ada yang aneh. Sesuatu tampak salah dengan pantulan itu, tapi ia tidak bisa menentukan apa. Ia menoleh ke ruangan, lalu kembali melihat pantulan. Tidak ada perubahan, tapi rasa dingin yang merayap di tengkuknya membuatnya yakin ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Malam itu, setelah kejadian di ruang tamu, Nadia berusaha tidur lebih awal. Ia berharap esok hari akan terasa lebih normal. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, tidurnya gelisah. Beberapa kali ia terbangun tanpa alasan yang jelas, hanya untuk menemukan kamarnya terdiam sunyi, kecuali dengung kipas angin yang berputar pelan. Suatu kali, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Namun saat menoleh, hanya ada bayangan lemari yang sama seperti biasanya. Pagi berikutnya, rutinitas dimulai seperti biasa. Namun, saat ia membuka pintu untuk mengambil paket yang ditinggalkan kurir di luar, ia mendapati lantai lorong penuh dengan bercak air. Tidak banyak, tapi cukup untuk menimbulkan rasa penasaran. Nadia melirik ke arah ujung lorong. Tempat bercak itu tampak menghilang di depan pintu unit Pak Dimas. Awalnya, ia ingin mengabaikannya. Namun, rasa ingin tahu yang terpendam sejak beberapa hari terakhir membuatnya melangkah mendekat. Pintu unit Pak Dimas tetap tertutup rapat, seperti terakhir kali ia melihatnya. Ia menunduk untuk memeriksa bercak air itu lebih dekat, menyadari bahwa jejaknya tidak seperti cipratan biasa, melainkan berbentuk seperti pola langkah kaki. Meski ukurannya tampak sedikit lebih kecil dari langkah manusia pada umumnya.
Nadia mundur perlahan. Perasaan tidak nyaman mulai menguasainya. Ia memutuskan untuk kembali ke apartemennya dan mengunci pintu rapat-rapat. Tapi bahkan di dalam, pikirannya terus dihantui oleh pola langkah itu. Ia mencoba mengalihkan diri dengan pekerjaan, namun ketukan samar dari dinding sebelah terus terdengar, hampir seperti ritme yang disengaja. Sore harinya, saat ia sedang menyiapkan makan malam, sesuatu yang lain terjadi. Nadia menyadari ada buku di raknya yang posisinya berubah. Bukunya biasanya selalu tersusun rapi, sesuai abjad, kebiasaan kecil yang ia pelihara sejak dulu. Tapi buku di rak paling atas kini miring, hampir setengah keluar dari barisannya. Nadia mendekat, mengembalikan buku itu ke tempatnya. Namun ketika tangannya menyentuh sampulnya, ia merasa sesuatu yang aneh. Seolah-olah buku itu lebih dingin dari biasanya. Ia membuka halaman buku itu, mendapati sesuatu yang tidak ia ingat pernah ada di sana. Di salah satu halaman tengah, ada sebuah simbol kecil yang digambar dengan pensil. Sangat mirip dengan simbol yang ia temukan di kertas di balkon. Simbol itu lingkaran dengan beberapa garis melengkung di dalamnya, membentuk pola yang hampir menyerupai mata. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia mencoba mengingat apakah ia pernah mencoret buku ini sebelumnya. Namun ia yakin belum pernah. Malam semakin larut dan suasana apartemen terasa semakin tidak nyaman. Lampu lorong kembali berkedip dan untuk pertama kalinya Nadia memutuskan untuk menarik tirai jendelanya rapat-rapat. Perasaan diawasi tidak kunjung hilang. Saat ia duduk di sofa mencoba membaca buku yang lain, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, terdengar seperti berjalan mondar-mandir di lorong luar. Nadia menahan napas, berharap suara itu hanya ilusi. Namun, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu apartemennya. Ia menatap pintu itu dengan gugup, berharap tidak ada yang mengetuk. Tapi suara itu tidak datang. Sebaliknya, ia mendengar suara napas pelan, hampir seperti seseorang sedang berdiri sangat dekat dengan pintunya. Suara itu bertahan beberapa saat, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan Nadia dengan jantung yang masih berdegup keras. Esok harinya, saat mencoba melupakan kejadian malam itu, Nadia memutuskan untuk berbicara dengan Ibu Ratna. Ia mengetuk pintu sebelah dan disambut dengan senyuman ramah seperti biasa. Nadia mencoba menceritakan apa yang ia alami, tapi Ibu Ratna hanya mengangguk-angguk sambil sesekali menghela napas. Memang kadang di sini ada hal-hal yang aneh, Mbak, ujar Ibu Ratna akhirnya. Saya juga sering dengar suara-suara dari lorong, apalagi malam-malam. Tapi biasanya saya biarkan saja. Mungkin memang sudah tua, ya, bangunannya. Tapi suara langkah kaki itu, rasanya seperti ada orang di sana, jawab Nadia dengan nada ragu. Ibu Ratna mengangkat bahu, tapi tatapannya tampak menghindar. Mungkin, Mbak. Tapi kalau saya boleh saran, lebih baik jangan terlalu dipikirkan. Kadang, kalau kita terlalu memerhatikan hal-hal seperti itu, malah jadi makin sering muncul. Kata-kata itu membuat Nadia merasa tidak nyaman. Namun ia mengucapkan terima kasih dan kembali ke apartemennya. Kata-kata Ibu Ratna terus terngiang di pikirannya. Apa maksudnya malah jadi makin sering muncul? Apa yang sebenarnya ia coba sembunyikan? Malam itu, Nadia memutuskan untuk tidak tidur lebih awal. Ia duduk di sofa dengan lampu menyala terang, menunggu. Tapi yang ia tunggu, ia sendiri tidak tahu. Di luar, lorong kembali sunyi, dan suara langkah kaki yang biasanya samar kini terasa absen. Namun, kesunyian itu tidak membuat Nadia lega. Sebaliknya, ia merasa seperti berada di tengah-tengah sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rasa tidak nyaman.
yang semakin sulit diabaikan. Nadia mencoba mempertahankan rutinitasnya, bangun pagi, menyeduh kopi, dan tenggelam dalam pekerjaannya. Tapi, semakin ia berusaha menjalani hari seperti biasa, semakin jelas bahwa sesuatu di apartemennya berubah. Suara-suara samar itu masih ada, kadang lebih sering, kadang hanya sekali-sekali, tapi cukup untuk membuat Nadia terus merasa gelisah. Suatu sore, saat Nadia sedang membersihkan rak buku, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di antara buku-bukunya, terselip sebuah foto tua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Foto itu berwarna hitam putih, agak buram, menampilkan seorang pria dan wanita berdiri di depan sebuah pintu. Wajah mereka tidak sepenuhnya jelas, tapi pintu di belakang mereka terlihat familiar. Nadia memperhatikan lebih dekat dan perlahan menyadari bahwa pintu itu sangat mirip dengan pintu unit apartemen Pak Dimas. Perasaan tidak nyaman itu langsung menyergapnya. Ia mencoba mengingat-ingat apakah foto ini mungkin tertinggal oleh penghuni sebelumnya. Tapi apartemen ini sudah sepenuhnya kosong ketika ia pindah. Ia meletakkan foto itu di meja, merasa ada yang salah, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, ia menyimpannya di dalam laci bersama kunci tua yang pernah ia temukan. Malam itu, suasana apartemen terasa lebih berat dari biasanya. Lampu lorong di luar unitnya terus berkedip-kedip, seperti berusaha menyampaikan sesuatu. Nadia menyalakan semua lampu di apartemennya, berharap cahaya bisa memberikan rasa aman. Namun, justru di tengah terang itu, ia merasa semakin waspada, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik sudut ruangan. Ketegangan itu memuncak ketika Nadia mendengar suara ketukan pelan di pintu apartemennya. Ia menoleh dengan cepat, jantungnya berdetak kencang. Suara itu datang lagi, 3 ketukan pendek yang nyaris tidak terdengar, seperti seseorang mencoba memastikan ia mendengar. Nadia berdiri, melangkah perlahan menuju pintu. Melalui lubang intip, ia melihat lorong yang kosong. Tidak ada siapapun. Ia menghela napas, mencoba mengendalikan diri. Tapi sebelum ia bisa menjauh dari pintu, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Nadia membuka pintu dengan cepat, berharap menemukan siapapun yang mungkin sedang bercanda atau salah alamat. Tapi lorong itu tetap kosong. Hanya suara kipas ventilasi yang terdengar samar. Dengan tangan gemetar, Nadia menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia kembali ke sofa, menyalakan televisi untuk mengusir kesunyian. Tapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba mengalihkan perhatian, suara-suara dari lorong itu masih terngiang di telinganya. Ketukan-ketukan kecil yang berulang, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk mencoba bicara dengan pengelola apartemen. Ia merasa perlu mencari tahu tentang unit Pak Dimas dan mungkin juga tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Kantor pengelola berada di lantai dasar, sebuah ruangan kecil dengan meja resepsionis dan beberapa dokumen yang tertata rapi di rak. Seorang pria parubaya menyambutnya dengan ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak Nadia?" tanyanya. "Ya, saya ingin menanyakan sesuatu," jawab Nadia, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. "Beberapa hari terakhir, saya mendengar suara-suara aneh di lorong dekat unit saya. Dan saya juga tidak pernah melihat Pak Dimas lagi. Apa beliau baik-baik saja?" Pria itu terdiam sejenak, ekspresinya sedikit berubah. "Oh, soal Pak Dimas, sepertinya beliau masih di luar kota. Biasanya memang begitu, kadang lama baru kembali." Dan suara-suara itu, Nadia menekankan pertanyaannya. Pria itu mengangkat bahu. "Mungkin suara dari pipa atau mesin lift, Mbak. Bangunan ini memang sudah tua, kadang ada suara-suara seperti itu. Tidak perlu terlalu khawatir."
Jawaban itu tidak memuaskan Nadia, tapi ia tidak ingin memaksa. Setelah berbasa-basi sebentar, ia pamit kembali ke apartemennya. Namun, dalam perjalanan naik lift, pikirannya dipenuhi rasa curiga. Sepertinya ada sesuatu yang tidak dikatakan oleh pengelola apartemen. Malam berikutnya, Nadia mencoba fokus bekerja di depan laptopnya. Ia menyalakan musik pelan untuk menutupi suara-suara kecil yang selalu muncul di malam hari. Tapi saat ia mengetik, sebuah suara baru muncul. Bukan ketukan, bukan langkah kaki, melainkan suara seperti benda logam jatuh di kamar tidurnya. Nadia membeku. Ia bangkit perlahan, melangkah menuju kamar dengan langkah hati-hati. Ketika ia masuk, kamarnya terlihat seperti biasa, tapi pandangannya tertuju pada laci di dekat tempat tidurnya. Laci itu sedikit terbuka, dan kunci tua yang ia simpan di sana kini tergeletak di lantai, seolah ada yang menjatuhkannya. Nadia merasa dadanya sesak. Ia tahu ia tidak pernah menyentuh laci itu sejak terakhir kali menyimpan kunci dan foto tadi. Dengan tangan gemetar, ia memungut kunci itu, merasakan dinginnya yang aneh di kulitnya. Kali ini, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu di apartemen ini yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Keesokan paginya, Nadia terbangun dengan perasaan lelah yang tidak biasa. Semalam, ia hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, pikiran tentang kunci yang terjatuh dari laci dan suara-suara yang terus membayangi membuatnya gelisah. Matahari pagi yang masuk melalui celah tirai tidak membawa ketenangan seperti biasanya. Sebaliknya, ada rasa berat yang menggantung di udara apartemennya. Ia menyeduh kopi dan mencoba fokus pada pekerjaannya, berharap rutinitas bisa mengalihkan perasaannya. Namun, semakin ia mencoba tenggelam dalam tulisan-tulisannya, semakin sering pikirannya terpecah oleh hal-hal kecil di sekitarnya. Suara samar dari lorong, bayangan yang bergerak cepat di sudut mata, bahkan bunyi tik-tik dari kipas angin di kamar terasa lebih mengganggu dari biasanya. Ketika siang menjelang, Nadia memutuskan untuk keluar sebentar. Ia merasa butuh udara segar dan suasana yang berbeda. Lorong apartemen terasa lebih sepi dari biasanya. Dengan lampu yang masih berkedip di ujung, Nadia memperhatikan pintu unit Pak Dimas saat ia berjalan melewatinya. Pintu itu tetap tertutup rapat, tapi kali ini ia melihat sesuatu yang baru. Ada bekas goresan panjang di bagian bawah pintu, seperti cakaran yang dibuat dengan benda tajam. Goresan itu tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk menarik perhatian. Nadia berhenti sejenak, menatap pintu itu dengan kening berkerut. Ia ingin mengetuk dan memastikan semuanya baik-baik saja, tapi rasa takut menahannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk melanjutkan langkahnya ke lantai bawah. Di taman belakang apartemen, suasana terasa sedikit lebih tenang. Beberapa anak kecil bermain bola di sudut, sementara seorang wanita tua duduk di bangku membaca buku. Nadia mencoba menikmati ketenangan ini, tapi pikirannya terus kembali pada apartemennya. Ketika ia sedang termenung, seorang anak kecil mendekatinya. "Kakak tinggal di lantai 7, ya?" tanya anak itu sambil memegang bola. Nadia tersenyum tipis. "Iya, kenapa?" Anak itu menatapnya dengan ekspresi serius, jauh lebih dewasa dari usianya. "Kakak sering dengar suara aneh, enggak? Dari lorong?" Nadia terkejut mendengar pertanyaan itu. "Kamu dengar juga?" Anak itu mengangguk pelan. "Kadang ada suara ketukan, terus kadang seperti ada yang jalan, tapi enggak ada orang." Nadia merasa bulu kuduknya berdiri. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seorang wanita, mungkin ibu anak itu, memanggilnya. Anak itu berlari pergi tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Nadia dengan lebih banyak pertanyaan.
Malam harinya, suasana di apartemen terasa semakin tidak nyaman. Suara-suara samar terus terdengar, meski Nadia sudah mencoba mengabaikannya. Saat ia sedang membaca di sofa, lampu ruang tamunya tiba-tiba berkedip. Ia menoleh, menunggu lampu kembali stabil. Tapi kali ini, kedipan itu berlangsung lebih lama, seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan listrik. Nadia berdiri untuk memeriksa, tapi sebelum ia sempat melangkah, lampu padam sepenuhnya. Gelap menyelimuti apartemennya, hanya diselingi oleh cahaya remang dari jendela balkon. Nadia meraba-raba mencari ponselnya, mencoba menyalakan senter. Saat ia akhirnya menemukan ponsel, ia mendengar suara ketukan pelan lagi. Kali ini dari arah balkon. Napas Nadia tercekat. Ia berdiri diam, tidak berani mendekati pintu balkon. Ketukan itu datang lagi, lebih keras, seperti seseorang sedang mengetuk kaca dengan kuku. Dengan tangan gemetar, Nadia mengarahkan cahaya senter ke balkon. Tidak ada apa-apa, tapi kaca jendela terlihat berembun, meski udara di dalam ruangan tidak dingin. Di tengah embun itu, ia melihat jejak samar, seperti goresan jari yang bergerak perlahan. Nadia mundur perlahan, ponselnya hampir terjatuh dari tangan. Jejak itu menghilang begitu saja, tapi rasa dingin di dalam apartemen tetap tinggal. Lampu tiba-tiba menyala kembali, membuat Nadia memejamkan mata sejenak karena silau. Ketika ia membuka matanya lagi, apartemennya kembali terlihat normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, Nadia tahu ini bukan hanya kebetulan. Sesuatu sedang terjadi di apartemen ini, dan ia mulai merasa bahwa ia tidak sendirian. Ia menatap ke arah laci, tempat ia menyimpan kunci tua dan foto. Ada dorongan aneh untuk mengambilnya lagi, untuk mencoba mencari tahu lebih jauh. Tapi ia juga tahu bahwa membuka laci itu berarti menghadapi sesuatu yang ia belum siap hadapi. Malam itu, Nadia duduk di sofa hingga larut malam, tidak berani mematikan lampu. Ia menunggu, mendengarkan setiap suara, setiap gerakan di sekitarnya. Perlahan, ketukan itu kembali, kali ini dari arah dinding kamarnya. Pagi datang dengan langit yang pucat, sinar matahari terhalang oleh awan tebal yang menggantung berat di atas apartemen. Nadia duduk di lantai ruang tamunya. Punggungnya bersandar pada dinding, menatap kosong ke arah balkon yang masih tertutup tirai. Udara di dalam ruangan terasa berat, seolah kejadian semalam meninggalkan jejak yang tak kasat mata, tapi terus membayang. Semua terjadi begitu cepat. Ketukan di dinding, suara-suara yang datang dari lorong, dan kemudian momen terakhir ketika kunci tua itu, entah bagaimana, bergerak sendiri di atas meja. Ia tidak tahu apakah itu hanya halusinasi atau memang ada sesuatu yang nyata. Tapi satu hal yang pasti, Nadia tidak bisa tinggal di apartemen ini lebih lama. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel dan menghubungi pengelola apartemen. Suaranya terdengar serak saat ia meminta bantuan untuk memindahkan barang-barangnya secepat mungkin. "Saya harus pergi," katanya singkat, tanpa menjelaskan alasannya. Di ujung telepon, pria pengelola terdengar bingung, tapi akhirnya menyetujui permintaannya. Sore itu, Nadia mulai mengemasi barang-barangnya dengan terburu-buru. Ia tidak peduli lagi apakah barang-barangnya tertata rapi atau tidak. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah keluar dari apartemen ini dan tidak pernah kembali. Tapi saat ia membuka laci meja di kamarnya, kunci tua dan foto yang ia sembunyikan masih ada di sana, diam seperti benda mati lainnya. Namun, kali ini Nadia tidak ingin menyentuhnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan kunci dan foto itu, membiarkannya tetap di tempatnya. Ada sesuatu yang mengingatkan Nadia bahwa benda-benda itu bukan miliknya, dan mungkin tidak pernah seharusnya ia temukan.
Saat malam tiba, Nadia sudah berada di sebuah hotel kecil di pusat kota, jauh dari apartemen yang telah menjadi sumber ketakutannya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela dengan pikiran yang berkecamuk. Apartemen itu terasa seperti mimpi buruk yang baru saja ia tinggalkan, tapi jejaknya masih melekat erat di benaknya. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan lorong apartemen itu muncul kembali. Ketukan pelan, langkah kaki yang samar, dan suara napas dari balik pintu. Semua itu terasa begitu nyata. Ia memeluk lututnya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia sudah aman, bahwa semuanya telah berakhir. Namun, di tengah malam yang sunyi, Nadia mendengar sesuatu. Bukan suara keras atau mencolok, hanya suara pelan, suara sesuatu yang jatuh ke lantai. Ia menoleh ke meja di sebelah ranjang, tempat ia meletakkan tasnya. Di sana, di lantai dekat tasnya, tergeletak sebuah kunci tua. Kunci yang seharusnya tertinggal di apartemennya. Nadia menatap kunci itu dengan mata yang melebar. Tubuhnya membeku. Tidak ada penjelasan logis untuk ini. Ia yakin telah meninggalkannya di apartemen. Tapi kini kunci itu ada di sini, di hadapannya. Dengan tangan gemetar, ia memungut kunci itu. Rasanya dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa mungkin ia membawanya secara tidak sengaja. Tapi di lubuk hatinya, Nadia tahu ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak terikat pada apartemen itu, tapi padanya. Ia merasakan napasnya semakin berat, seolah udara di ruangan ini perlahan menghilang. Pagi berikutnya, Nadia meninggalkan hotel tanpa melihat ke belakang. Ia tidak tahu kemana harus pergi, hanya tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Perasaan bahwa ia sedang diawasi tidak pernah hilang, meski ia berada di tengah keramaian kota. Kunci tua itu kini tersimpan di dalam tasnya, seperti beban yang tidak bisa ia lepaskan. Di dalam taksi yang membawanya menjauh, Nadia menatap keluar jendela. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang tak terjawab tentang simbol di foto, goresan di pintu Pak Dimas, dan suara-suara di lorong. Tapi di tengah semua itu, satu pertanyaan paling besar menghantuinya. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Taksi melaju di antara gedung-gedung kota yang menjulang, tapi Nadia tidak merasa aman. Di kaca jendela yang memantulkan wajahnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tepat di belakangnya, di sudut kursi belakang, ada bayangan samar, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Saat ia berbalik, kursi itu kosong, tapi pantulan itu tetap ada. Dia menatapnya dari dalam kaca. Nadia tidak berani berkata apa-apa. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan membiarkan taksi terus melaju. Entah sampai kapan ia bisa lari,